Hai semuanya, selamat datang di channel Piring Gantung. Siapapun kalian, semoga cerita dan narasi yang akan aku bawakan bisa menemani kalian. Biar gak kesepian, bersama aku Kinar, selamat mendengarkan. Pernikahan yang diinginkannya bukanlah hal sulit sebenarnya. Kalau semuanya memungkinkan. Namanya Dewi. Waktu gadis, dia bekerja menjadi seorang perawat di salah satu klinik kecil di kotanya. Pada waktu luangnya, dia seringkali membaca majalah pernikahan yang ia beli di kios koran dekat klinik. Dia bermimpi, suatu saat kalau dia menikah, ingin sekali ia kenakan sebuah gaun pengantin yang seperti dalam majalah pernikahan yang sering ia baca diam-diam. Bahkan, ia pernah memandangi sebuah gaun pengantin dari balik etalase toko busana di kota. Berlama-lama dia berdiri di sana, sambil mengagumi keindahan gaun itu dan membayangkan jika ia mengenakannya. Gaun itu begitu indah di mata Dewi. Warnanya putih gading, dengan renda-renda halus dan ekor menjuntai seperti ekor putri duyung. Potongannya manis, ditambah aksen mutiara-mutiara kecil yang bertebaran di mana-mana. Ia tak pernah mengatakannya keras-keras, tapi dalam hati, ia ingin mengenakan gaun seperti itu saat menikah. Sudah beberapa kali dengan berbinar-binar, Dewi menceritakan harapnya itu pada Bayu, kekasih hatinya. Seorang pria yang 2 tahun terakhir mendampinginya menjalani hari-hari. Lewat obrolan-obrolan ringan di beranda rumah, mereka memang sudah serius dalam menjalin hubungan. Kalau nanti Bayu sudah diangkat menjadi pegawai negeri, Bayu berjanji akan melamar Dewi kepada kedua orang tuanya. Kenapa harus nunggu jadi PNS sih, Bay? Keburu Dewimu dilamar anak Pak Camat baru tahu kamu, tanya salah satu teman waktu itu. Bayu hanya tersenyum. Rumornya begitu. Dimas, anak Pak Camat yang seorang dokter di klinik tempat Dewi bekerja, memang sedang getol mendekati gadis manis itu. Bayu tidak gentar sama sekali. Dia tahu betul hati Dewi hanya untuknya. Dia hanya ingin memastikan bahwa Dewi tidak akan kesusahan ketika sudah menikah nanti. Dan juga dia ingin Dewi meninggalkan pekerjaannya sebagai perawat. Jam kerja tidak tentu. Bahkan tak jarang, Dewi harus masuk shift malam dan lanjut sambung shift sampai siang. Pernah satu waktu, Dewi bahkan harus dirawat gara-gara terkena tipes. Bayu tidak tega. Bayu juga ingin memastikan Dewi akan mendapatkan mimpinya, gaun putih di acara pernikahan mereka. Mimpi Dewi tentang pernikahan tidak muluk-muluk, kalau semuanya memungkinkan. Hingga hari itu pun tiba. Hari yang sudah disepakati oleh Dewi, Bayu, dan kedua keluarga adalah hari pernikahan kedua muda-mudi itu. Semua tidak seperti yang Dewi inginkan. Dia hanya mengenakan kebaya sederhana yang disewa dari salon tetangga. Akad nikah dilangsungkan di ruang tamu rumah orang tuanya. Tanpa pesta, tanpa riasan lengkap, tanpa musik atau tawa-tawa ramai. Hanya air mata bahagia dan ketulusan hati Bayu yang ia peluk rapat-rapat. Dewi tetap bahagia. Tidak adanya gaun impiannya bukan berarti mengurangi nilai kesakralan dan kebahagiaan atas pernikahannya. Selama dia adalah Bayu, Dewi bahagia. Bahagia sekali. Setelah menikah, Dewi dan Bayu bekerja keras. Bayu tetap menjalani pekerjaannya sebagai seorang pegawai di salah satu lembaga dinas.
dan Dewi membuka usaha catering di rumah yang mereka tinggali sekarang. Rumah yang diberikan orang tua Dewi sebagai hadiah pernikahan untuk mereka berdua. Bukan rumah baru, sebuah rumah kecil dengan 2 kamar tidur yang letaknya tak begitu jauh dari rumah orang tua Dewi. Awalnya, mereka sepakat suatu hari nanti akan ada pesta kecil, ulang tahun pernikahan pertama. Dan di sana, Dewi akan mengenakan gaun pengantin impiannya. Mereka pun mulai menabung. Seminggu sebelum hari ulang tahun pernikahan yang pertama, selepas maghrib, Dewi mendekati Bayu yang tengah duduk di teras. "Mas, uangnya kita belikan kasur saja, bagaimana?" Bergegas Bayu menoleh. Dia menemukan istrinya hanya tersenyum. "Tapi uang itu kan untuk ulang tahun pernikahan kita." "Tidak apa-apa, Mas. Masa iya setahun ini kita cuma tidur di karpet? Kan lama-lama badan pegel-pegel." "Gaunnya?" tanya Bayu kemudian. Segera Dewi meraih tangan Bayu dan meremasnya lembut. "Aku lebih butuh kasur daripada gaun." Lalu mereka tertawa bersama-sama. Hari Minggu 3 hari sebelum ulang tahun pernikahan, sebuah kasur baru dibeli sebagai hadiah dari mereka untuk mereka sendiri. Mereka memulai menabung lagi setelahnya. Dewi dan Bayu menyimpan mimpi itu sekeping demi sekeping, selembar demi selembar di dalam celengan ayam yang bertengger di atas lemari pakaian. Lalu ulang tahun pernikahan kedua yang direncanakan pun akan segera tiba. Dan kulkas kecil di rumah itu pun tiba-tiba rusak. Lampunya mati, freezernya tak mau dingin. Air mengalir dari setiap celah kulkas. Biaya memperbaikinya 11-12 dengan membeli yang baru. Ini kulkas model lama, spare partnya susah dicari. Begitu kata tukang reparasi. Tahun ketiga, Dewi hamil. Tabungan tak lagi ditujukan untuk ulang tahun pernikahan. Yang utama sekarang adalah bagaimana merencanakan persalinan yang aman dan nyaman. Rencana mundur lagi. Tahun keempat gagal memakai gaun putih. Ada atap yang harus direnovasi. Kali ini tahun kelima matang direncanakan. Pesta kecil harus diadakan. Bayu kadang sedih melihat Dewi. Sebaliknya, perempuan itu tidak pernah mengeluh. Ia tetap tertawa saat menanak nasi, tetap sabar mencuci baju-baju bayi, tetap setia menyimpan sisa uang belanja 1.000, 2.000 di celengan ayam. Tapi entah sejak kapan, impian tentang gaun pengantin itu ia lipat bersama tumpukan setrikaan. Ia simpan rapat-rapat di sudut hatinya yang mulai pasrah. Bayu tidak pantang menyerah. Meski setiap tahun akan selalu saja ada alasan untuk menggunakan uang tabungan. Kalau tahun kelima tidak bisa, mungkin nanti tahun ke-10, ke-15, ke-20, atau kapan saja saat dia punya cukup uang. Karena di sebalik mimpi sederhana itu, ada biaya sekolah anak-anak, kendaraan yang butuh perawatan, biaya bulanan yang harus dibayar, dan bahkan ada orang tua mereka yang harus dibantu ketika kesusahan. Apalagi semakin tumbuh anak-anak, semakin sempit celah untuk menabung. Yoga, anak pertama, akan memasuki bangku kuliah beberapa bulan ke depan. Ella, anak kedua, akan masuk bangku SMA. Sementara si bungsu, Rama, harus les sana-sini untuk mengoptimalkan hasil ujian. Belum lagi sekarang mobil tua yang mereka beli di tahun ke-7 pernikahan sudah mulai sakit-sakitan. Sering keluar masuk bengkel dengan berbagai kerusakan. Sebentar lagi 20 tahun sudah mereka menjalani pernikahan. Tentang pesta kecil dan gaun putih sudah Dewi lupakan. Tahun ini dan tahun-tahun berikutnya
Perayaan ulang tahun pernikahan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Makan malam dengan nasi goreng tek-tek yang sering lewat di depan rumah. Dilanjutkan dengan berbincang di teras berteman teh manis hangat. Bercerita tentang apapun, politik, gosip artis, atau kenangan-kenangan indah yang sudah mereka buat. Apapun yang bisa membuat mereka tertawa bersama, bercerita sampai lupa jam tidur. Hidup mereka adalah perbincangan ringan setiap pagi, siang, atau sore, atau kapanpun mereka ada kesempatan. Mimpi itu sudah dikubur dalam-dalam, tak pernah diusik sedikit pun, tak pernah lagi dibahas walau sebentar. Dan menyisihkan uang tabungan bukan lagi untuk gaun putih dan pesta ulang tahun pernikahan. Waktu terus berjalan. Anak-anak sudah dewasa sekarang. Hidup sudah mereka sendirilah yang tentukan. Yoga memilih untuk pindah keluar kota setelah sebuah promosi besar berhasil dia menangkan. Dibawanya pula istri dan 2 anak perempuannya. Ella sudah menikah pula, tinggal bersama suaminya di rumah yang masih satu kota dengan ibu dan ayahnya. Sedang si bungsu, Rama, memilih untuk bekerja di luar negeri. Tinggal Dewi dan Bayu di rumah itu, rumah kecil yang sedari awal pernikahan mereka tinggali. Sesekali Dewi menangis, merindui anak-anaknya. Kalau sudah begitu, Bayu akan tersenyum meledek istrinya. Jangan ditangisi, nanti kalau mereka datang, kita tidak bisa pacaran. Lalu keduanya akan terkikik geli. Yoga dan Ella selalu datang setiap bulan di hari libur, membawa anak-anak mereka untuk bertemu kakek neneknya. Setiap anak-anak datang, Dewi akan selalu sibuk membersihkan rumah, menyiapkan masakan-masakan istimewa kesukaan anak-anak dan cucu-cucunya. Rama memang hanya pulang setahun sekali, itu pun hanya beberapa hari. Tapi kepada semuanya, Dewi tidak pernah membedakan. Semua disambut istimewa. Tentang mimpi Dewi sudah terbayar dengan anak-anak yang sudah bisa hidup layak dan bahagia. Dewi tak mengingatnya lagi. Biarlah. Tidak dengan Bayu. Kehidupan anak-anak dan mimpi Dewi jelas berbeda. Di usia yang sudah tidak muda, dengan uban yang memenuhi seluruh rambutnya, keriput yang menghiasi wajahnya, Dewi dibawa Bayu dan anak-anak mereka ke sebuah salon kecantikan. Segala perawatan diberikan, facial, krimbat, lulur, dan diakhiri dengan menyapukan riasan. Riasan sederhana namun anggun. Dewi meninggalkan salon kecantikan dengan mata berkaca-kaca. Mama jangan nangis, nanti make upnya luntur, canda Ella di dalam mobil. Kita mau makan di mana sih? Kenapa mama juga harus didandani begini? Dewi masih kebingungan, tapi bahagia. Selama pernikahan dia tidak pernah merasa secantik ini. Jangankan merias wajah, pergi ke salon pun dia tak pernah. Mobil berhenti di sebuah wedding gallery. Ella menuntun Dewi memasuki bangunan cantik dengan lampu gantung yang indah di dalamnya itu. Di etalase terpajang 2 manekin berbalut busana pengantin nan mewah. Di sekitarnya diletakkan bunga-bunga warna merah jambu dan putih menambah manis penampilan. Di belakang mereka, Yoga, Bayu, dan Rama berjalan mengikuti. Seketika Dewi menoleh. Kapan? Siapa? Kenapa tidak pernah cerita? Ia tatap dalam-dalam mata Rama. Ia menduga mereka kesini untuk fitting pakaian pengantin Rama dan pasangannya. Sudah, masuk aja dulu Ma, nanti kita cerita, bisik Rama. Begitu membuka pintu,
Seorang wanita dengan setelan jas hitam menyapa. "Selamat sore Ibu Ella, pas sekali. Saya baru saja selesai menyiapkan gaunnya. Silakan duduk, biar saya ambilkan dulu." Mereka duduk di sofa beludru di sudut ruangan. Dewi terus mendesak Rama untuk berterus terang. Siapa perempuannya? Siapa yang akan dia pinang? Sejak kapan? Kalau yang lain sudah tahu, kenapa Mama tidak? Perempuan dengan setelan jas datang, membawa gaun putih gading yang sangat indah, dengan renda-renda halus dan berhias payet mutiara. Potongannya manis. "Ma, yuk dicoba," kata Ella. Dewi sontak membelalak. Gaun itu... Mulutnya terbuka lebar. Dewi kebingungan sebelum matanya mulai berkaca-kaca lagi. "Mama, jangan nangis. Nanti make upnya luntur," bisik Ella sekali lagi. Tiga laki-laki yang mengantar hanya tersenyum penuh haru. Bayu mengelus pundak Dewi kemudian merangkulnya lembut. "Udah sana, coba." Dewi keluar dari kamar pas dengan mata berbinar. Gaun itu sangat cocok dengan dirinya. Di depan cermin, Dewi memandangi dirinya lama-lama. Lalu berbalik, memeluk Ella, lalu Bayu, lalu Yoga, dan Rama. Sore itu Dewi dibawa ke sebuah taman yang ditata sederhana, namun manis. Ada kursi-kursi kayu dan mejanya yang ditata sedemikian rupa. Ada tirai putih ditiup angin, mawar plastik di vas kaca, dan musik instrumental yang lembut mengalun. Di sana sudah siap menunggu para menantu dan cucu-cucunya. Seorang cucu lari tergopoh-gopoh, membawa sebuah kotak berwarna merah jambu dan buru-buru menyerahkannya ke Dewi. "Selamat ulang tahun pernikahan, Oma," katanya terbata-bata. Dewi memeluk cucunya dan menitikkan air mata. Sore itu, ulang tahun pernikahan Dewi dan Bayu yang ke-40. Bayu menggenggam jemari istrinya. Mereka berdua sudah tua, keriput. Tapi senyum mereka utuh, sempurna seperti pemuda-pemudi usia 20-an. "Hei pengantin tua, kamu cantik sekali," kata Bayu meledek. Dewi mencubit kecil lengan suaminya. "Terima kasih ya anak-anakku, cucu-cucuku, dan kamu Mas, terima kasih." Sore itu Dewi mengenakan gaun putihnya. Bukan di gedung mewah, bukan dengan ratusan tamu, tapi di bawah langit senja, dikelilingi anak cucu yang mencintainya. "Ma, kami yang berterima kasih. Tanpa Mama yang mengubur gaun putih Mama demi baju-baju seragam kami tidak akan jadi seperti sekarang." Yoga, Ella, dan Rama memeluk kedua orang tuanya. "Lah, sudah boleh menangis," bisik Dewi. "Jangan dulu, Ma, kita belum berfoto," kata Dewi. Semuanya tertawa. Senja itu indah. Gaun putih yang baru bisa ia kenakan di ulang tahun pernikahan yang ke-40 itu pun indah. Dewi mendapatkan mimpinya yang tidak muluk-muluk, kalau semuanya memungkinkan. Senja itu, pengantin tua itu tersenyum bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di menit ini. Aku harap kalian mau meluangkan waktu kalian untuk like, subscribe, dan mengisi kolom komentar. Dan aku juga mau ngingetin, kalau kalian punya cerita yang mau dibacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian lewat email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa.